Halo, perkenalkan nama saya Putu Wisnu Ardia Chandra dan pada kali ini di sini saya akan membahas mengenai sistem aplikasi yang telah kita rancang yang bernama Dol-Dodol Seleraku. Nah, di mana aplikasi Dol-Dodol Seleraku ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat memesan berbagai produk dodol di seluruh wilayah Indonesia maupun mancanegara. Baik, sebelum kita membahas pernyataan yang lebih lanjut, jadi izinkan saya untuk memberikan sebuah gambaran umum pada aplikasi Dol Seleraku ini terlebih dahulu, di mana pada aplikasi ini merupakan sebuah perangkat lunak yang menyediakan berbagai jenis dodol khas Nusantara, di mana aplikasi ini diharapkan mampu memberikan sebuah peluang usaha bagi produsen se-Indonesia untuk memasarkan produknya, dan juga para konsumen diharapkan dapat memilih berbagai macam produk kesukaan mereka dan mendapatkan sebuah pelayanan pesan antar. Nah, apalagi pada saat sekarang ini merupakan saat pandemik COVID-19, di mana kita terbatas untuk melakukan kegiatan interaksi sosial dan juga berbelanja ke daerah masing-masing seperti itu. Jadi dengan adanya aplikasi ini diharapkan kita mampu untuk mempermudah kegiatan jual beli dodol dari produsen ke konsumen, baik itu dari konsumen ke produsen itu sendiri. Kemudian pada aplikasi ini juga menyelenggarakan event-event di hari-hari nasional, di mana kita akan mengadakan diskon 50% ongkir dari hari-hari sebelumnya seperti itu. Nah, perancangan dari perangkat lunak Dol-Dodol Seleraku ini dimulai saat kita melihat permasalahan di masyarakat, di mana banyaknya penggemar dodol sebagai khas oleh-oleh Nusantara ini di kalangan baik itu masyarakat lokal maupun wisatawan asing yang sangat bingung untuk mencari lokasi toko dodol-dodol yang rasanya sangat enak seperti itu. Kemudian produsen dodol itu sendiri juga terhambat dalam mempublikasikan produk mereka ke masyarakat luas, dan juga banyak masyarakat yang enggan untuk menjadi distributor, yang membuat sulitnya mencari tenaga distributor dalam pengantaran produk yang sangat jauh seperti itu. Kemudian sekarang juga merupakan kondisi pandemi COVID-19, di mana di era pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka, dan konsumen juga membutuhkan pelayanan yang dapat mengaplikasikan layanan pesan antar seperti itu. Dan juga diharapkan dengan adanya aplikasi ini mampu membuka lapangan pekerjaan oleh banyak orang, contohnya bagi produsen, konsumen, dan juga distributor yang ingin bekerja pada layanan aplikasi ini seperti itu. Nah, melihat permasalahan yang secara langsung kita lihat di kalangan masyarakat, jadi di mana kita dalam merancang perangkat lunak ini, yaitu perangkat lunak Dol-Dodol Seleraku ini, menggunakan yang namanya konsep EDI, di mana diantaranya itu terdapat analisa atau analis, di mana kita melakukan analisa terlebih dahulu bagaimana sih kita merancang agar sesuai dengan kebutuhan produsen. Kemudian setelah itu kita melakukan revisi lebih lanjut dan juga evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan mendesain aplikasi itu sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian kita revisi lagi dan kita lanjutkan dengan yang namanya development atau perancangan lebih lanjut lagi, atau pengembangan aplikasinya seperti apa, seperti itu. Kemudian kita lakukan evaluasi lagi lebih lanjut, dan kemudian bila dikira cocok, kemudian kita melakukan revisi dan kita lanjut pada tahap implementasi di masyarakat. Kemudian pada saat implementasi ini kita akan diberikan sebuah rating oleh para pelanggan, di mana aplikasi ini sangat bagus atau tidak. Kemudian apabila tidak, kita lakukan revisi lagi sehingga aplikasi ini akan semakin berkembang seperti itu, hingga terakhir akan dilakukan evaluasi secara lebih menyeluruh lagi agar mendapatkan suatu kesan yang sangat baik bagi aplikasi ini. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan dimulai dari analisa. Analisa atau analisis sistem merupakan suatu pengembangan sistem aplikasi dari Dol-Dodol Seleraku ini,
memiliki sebuah ruang lingkup masalah yang wajib diselesaikan, diantaranya yaitu membutuhkan kemudahan untuk mendaftarkan user ke dalam suatu sistem, kemudian melakukan pencarian lokasi toko, dan juga publikasi produk dan juga layanan pesan antar makanan, serta kemudahan bertransaksi di dalam suatu sistem. Nah, hal ini agar konsumen dapat dengan mudah untuk memesan suatu produk, yaitu dodol, agar dapat datang ke lokasi dengan kondisi yang baik seperti itu. Kemudian produsen juga dapat mempublikasikan produknya dengan bekerja dari rumah atau mengurangi aktivitas dagang, dikarenakan juga pada saat ini kan sedang pandemi COVID-19 seperti itu. Kemudian sistem ini juga sangat direkomendasikan dan wajib dikembangkan lebih lanjut oleh kita dan juga wajib didukung seperti itu. Di dalam suatu sistem yang telah kami kembangkan ini, ada 3 aktor yang berperan di dalam suatu sistem ini, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada penjual atau produsen, kemudian yang kedua itu ada admin sistem, kemudian yang terakhir itu ada pembeli atau konsumen. Nah, kemudian pada saat pengembangan suatu desain, di mana langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat susunan SKPL terlebih dahulu. Kemudian pada tahap desain ini juga bersifat sistematik yang disusun secara konseptual terlebih dahulu, yang dimulai dari menentukan tujuan dari aplikasi ini hingga rancangan dari aplikasi nyata seperti itu. Di mana langkah pertama yang kita lakukan yaitu pertama yaitu kita membuat use case diagram. Kemudian pendefinisian use case diagram itu sendiri. Kemudian kita juga membuat yang namanya rancangan BPMN dari dodol-dodol seleraku itu. Kemudian selanjutnya kita lakukan merancang dan juga membuat arsitektur dari aplikasi itu bagaimana sih. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya secara lebih lengkap. Dan di sini juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih rancangan sistem garis besarnya seperti itu. Oke, langsung saja di sini saya akan mendefinisikan bagaimana prosesnya, di mana diawali dengan pembeli dan juga penjual akan masuk sistem, kemudian sistem akan menampilkan sebuah menu login, dan juga di mana pembeli dan juga penjual wajib menginputkan email dan password mereka pada suatu sistem yang dikelola oleh database. Apabila benar, maka user akan lanjut masuk ke menu beranda, dan apabila salah akan kembali lagi di tampilan menu login. Nah, pada saat kita berada di menu beranda ini, kita dapat memilih halaman toko yang mana, produk dodol yang mana, toko yang mana yang akan kita beli. Nah, di sisi lain, penjual pada halaman toko ini atau halaman akun mereka dapat mengupload produk-produk mereka dan juga mendeskripsikan detail harga yang mereka akan tawarkan. Kemudian pembeli dapat melihat produk mereka, produk dari penjual, kemudian membeli dan juga melakukan pembayaran dan juga verifikasi pada menu halaman pembayaran di sistem informasi tersebut. Kemudian apabila pembeli telah melakukan pembayaran dan juga verifikasi, maka penjual akan mendapatkan notifikasi pemesanan produk yang akan dilanjutkan pada distribusi barang hingga barang sampai. Setelah barang sampai pada pihak pembeli akan memberikan sebuah review yang akan diberikan pada penjual di halaman riwayat pembelian dan juga review seperti itu. Kemudian review ini akan langsung ternotifikasi pada kotak pesan dan rating penjualan di menu penjual seperti itu. Kemudian kedua sistem ini dapat mengakhiri kegiatannya dengan cara logout ataupun mengklik tanda X hingga keluar dari aplikasi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada tahap develop, di mana tahap ini merupakan realisasi dari pengembangan suatu rancangan aplikasi dari dodol seleraku ini hingga siap untuk diimplementasikan pada masyarakat luas seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada tahap implementasi atau implement, di mana rancangan dari aplikasi dodol seleraku ini yang telah selesai selanjutnya akan diimplementasikan kepada masyarakat yang lebih luas lagi setelah dilakukannya uji validitas dan juga uji kepraktisan dari aplikasi ini agar user mampu lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, setelah dilakukan implementasi ini, nanti akan dilakukan yang namanya suatu kegiatan evaluasi dengan memberikan
umpan balik kepada aplikasi yang telah kita rancang seperti itu. Kemudian setelah dilakukannya yang namanya implementasi yang dibarengi dengan analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif melalui responden, maka dilanjutkan dengan mengevaluasi suatu sistem dan memperbaikinya apabila ada yang dirasa kurang berkenan atau kurang baik bagi kebutuhan pengguna. Oke, sekian dari saya mengenai pembahasan dari konsep ED dan juga gambaran dari suatu sistem yang telah kita rancang dan nantinya akan dilaksanakan pada rekan saya mengenai sistem yang lebih komplit lagi akan dijelaskan dan juga bagaimana sih implementasinya, bagaimana sih gambaran dari sistem yang telah kita rancang ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya IKD Adi Buddha Sayoga, NIM 1915-05-1053. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram, pendefinisian use case, BPMN, sistem informasi Seleraku. Di sini terdapat diagram use case dari sistem Seleraku. Di sini menunjukkan tentang interaksi antara penjual, pembeli di dalam sistem. Terdapat 3 aktor, yaitu admin sistem, penjual, dan juga pembeli. Pada awal, jadi interaksi awalnya atau kegiatan awalnya, penjual dan pembeli serta admin akan login ke dalam sistem Seleraku. Jika penjual sudah login dengan memasukkan username dan password, begitu juga pembeli dan admin, penjual dapat mengupload produk barang yang akan dijual, dan jika pembeli sudah dapat masuk ke dalam sistem Seleraku, pembeli dapat melihat produk yang sudah ada dalam sistem Seleraku. Pada use case melihat produk, sudah terdapat 2 use case yang include di dalamnya, yakni use case memilih produk dan use case membeli produk. Setelah pembeli mendapatkan barang yang diinginkan, maka akan lanjut ke use case pembayaran dan verifikasi. Pembayaran dan verifikasi ini pembayarannya akan dapat dilakukan menggunakan ATM, Indomaret, Alfamart, dan tunai, dan akan diverifikasi oleh admin sistem. Nah, admin sistem di sini mengelola seluruh use case yang terdapat dalam diagram use case ini. Jadi, mulai dari login, upload produk dari penjual, melihat produk pembeli dari pembeli, lalu pembeli membeli barang yang diinginkan, lalu pembayaran dan verifikasi, semua akan dikelola oleh admin sistem. Jika pembeli sudah melakukan pembayaran dan memverifikasi pembayaran, maka admin akan memberikan notifikasi ke penjual bahwa pembayaran sudah dilakukan, dan penjual akan mengirim barang yang telah dipesan oleh pembeli. Lanjut, saya akan mendefinisikan use case. Di sini saya akan melakukan pendefinisian atau menjelaskan pendefinisian use case tentang aktor pertama. Aktor di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama pembeli, penjual, dan juga admin. Pembeli merupakan pengguna dari perangkat Seleraku. Pembeli ini merupakan yang akan memilih dan juga membeli produk-produk yang terdapat dalam Seleraku. Lalu penjual merupakan orang yang akan menyediakan barang-barang yang terdapat dalam Seleraku ini. Penjual inilah yang akan menyediakannya. Yang ketiga ada admin. Admin merupakan pihak ketiga atau penghubung antara pembeli dan penjual. Jadi admin ini yang menghubungkan antara penjual dan pembeli di dalam sistem Seleraku. Admin di sini memiliki banyak tugas. Misalnya mengurus data penjual, mengurus data pembeli, melakukan verifikasi pembayaran, mengirimkan notifikasi kepada pembeli jika barang sudah dikirimkan, memberikan notifikasi ke penjual jika ada pembeli yang memesan barang atau produk. Lanjut, di sini saya akan mendefinisikan use case yang terdapat dalam diagram tadi. Use case yang pertama adalah login penjual.
Login penjual ini merupakan proses awal ketika penjual masuk ke dalam sistem. Login penjual ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh penjual jika ingin masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username serta password yang telah dibuat. Lalu yang kedua ada login pembeli. Nah, login pembeli ini sama seperti login penjual, namun yang login pembeli ini dilakukan oleh pembeli. Dia masuk ke sistem dengan menggunakan username serta password yang telah dibuat. Lalu ada melihat produk. Nah, melihat produk ini merupakan use case yang berhubungan dengan pembeli, di mana melihat produk pembeli yang setelah masuk melalui proses login akan dapat melihat produk-produk yang terdapat dalam dodol seleraku. Upload produk ini use case yang keempat, yaitu upload produk. Ini merupakan use case yang berhubungan dengan penjual, di mana penjual akan mengupload barang serta produk yang akan dijual ke dalam sistem dodol seleraku. Yang kelima ada membeli produk. Membeli produk ini use case yang berhubungan dengan pembeli, di mana setelah melihat produk, pembeli akan tertarik, pembeli ingin membeli produk di sana, maka lanjut ke membeli produk. Nah, setelah membeli produk, maka pembeli akan melakukan pembayaran. Pembayarannya terdapat empat media pembayaran. Yang pertama ada ATM, Indomart, Alfamart, dan cash atau COD. Maka setelah pembayaran dipilih, sistem pembayarannya dipilih, dan maka akan dilakukan verifikasi oleh admin sistem. Nah, setelah verifikasi dan notifikasi akan dikirimkan ke penjual, dan penjual akan mengirimkan barang nantinya setelah mendapat notifikasi dari admin, dan pembeli juga akan mendapatkan notifikasi dari admin apabila barang sudah dikirimkan. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang BPMN dodol seleraku. Ya, ini dia BPMN dodol seleraku. Jadi di sini ini merupakan database dari sistem dodol seleraku. Jadi akan dimulai dari sini, dari penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli akan mengakses sistem yang terdapat, mengakses sistem dodol seleraku ini, yang akan berlanjut ke menampilkan form login. Setelah sistem diakses oleh penjual dan pembeli, maka akan menampilkan form login. Setelah itu akan masuk ke mengisi username dan password. Mengisi username dan password ini akan dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jika ketika mengisi form login dengan username dan password yang salah, maka use case akan berhenti. Namun, jika memasukkan username dan password yang benar, maka penjual dan pembeli akan masuk ke menu beranda. Nah, pada menu beranda ini, use case penjual dan pembeli dapat mengakses use case selanjutnya, yaitu halaman toko. Pada halaman toko ini, admin sistem memiliki peran, yaitu mengelola data penjual dan pembeli, serta mengelola barang yang terdapat pada dodol seleraku. Dan untuk penjual di sana dapat mengklik halaman toko saya. Nah, di halaman toko saya ini, penjual dapat mengupload produk-produk yang ingin diupload. Untuk pembeli ketika masuk ke halaman toko, di sini pembeli akan dapat langsung melihat produk yang terdapat di sistem dodol seleraku. Setelah melihat produk, pembeli tertarik dengan produk yang terdapat di sana, pembeli akan masuk ke
membeli produk. Setelah membeli produk, pembeli akan diarahkan ke pembayaran dan verifikasi yang terdapat pada halaman pembayaran. Jika pembayaran sudah diakses atau pembayaran sudah dilakukan, admin sistem akan melakukan verifikasi pembayaran. Jadi admin sistem di sini mengelola dan memverifikasi pembayaran, dan ketika verifikasi sudah dilakukan, admin sistem akan memberikan notifikasi melalui sistem baik kepada penjual maupun kepada pembeli. Jika sudah mendapatkan notifikasi, penjual akan mengirimkan produk, proses distribusi produk. Setelah mendapat notifikasi bahwa produk sudah dipesan, maka penjual akan melakukan proses distribusi produk. Setelah distribusi produk selesai dan barang sampai, jadi pembeli juga akan mendapatkan notifikasi nantinya setelah produk sampai, dan setelah produknya sampai, pembeli akan memberikan rating dan istilahnya pesan ya, atau review dari produk tersebut di halaman riwayat pembelian dan review. Di sini pembeli dapat memberikan reviewnya tentang barang yang diterima dan juga melihat riwayat pembelian yang telah dilakukan. Setelah itu penjual pada halaman riwayat pembelian ini dapat melihat kotak pesan yang ditinggalkan oleh pembeli, serta dapat melihat rating yang diberikan oleh pembeli. Maka setelah ini use case selesai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang sempurnaan saya dalam menjelaskan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Igusti Darmatnyana dari kelas PTI 3B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai ujian akhir semester sistem informasi, yaitu tentang sistem informasi dol seleraku. Di sini saya akan menjelaskan tentang interface sistem informasi dol seleraku. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasannya. Baiklah, pada interface yang pertama yaitu ada halaman login. Di sini untuk menggambarnya atau mendesain interface ini, saya menggunakan aplikasi Draw.io. Kemudian pada presentasi kali ini, dol seleraku saya akan singkat dengan DDS agar mempermudah untuk menyebutkannya. Jadi masuk ke penjelasannya. Jadi pada halaman pertama yaitu halaman login. Di sini pertama ada judulnya yaitu halaman login. Kemudian di sini ada 3 buah tombol. Yang pertama adalah tombol minimize. Kemudian ada tombol full screen, tombol close. Kemudian di sini akan ada logo dari DDS. Untuk saat ini belum ada logo dari DDS. Di sini ada dol seleraku member login. Kemudian di kotak ini adalah tempat untuk loginnya. Yang pertama ada username. Jadi di sini di kotak ini kita menuliskan username yang telah dan password yang telah terregistrasi. Kemudian di sini ada password. Kemudian kita mengetikkan username dan password yang telah terregistrasi seperti itu sebagai member dari dol seleraku. Jika belum mempunyai akun atau belum terdaftar sebagai member dari dol seleraku, maka di sini sudah punya akun dol seleraku. Kalau belum, klik register di bawah ini. Jadi jika belum memiliki akun member dari dol seleraku atau DDS ini, maka kita bisa meregistrasi terlebih dahulu. Kemudian setelah registrasi, maka akan bisa menginputkan username dan password yang telah registrasi untuk masuk ke halaman beranda seperti itu. Jadi anggap saja ini sudah dituliskan, kemudian kita login. Nah, sekarang masuk ke halaman beranda.
dari dodol seleraku atau DDS. Saya akan jelaskan dari bagian atas dulu. Di sini ada logo DDS yang jika dipencet nantinya akan berfungsi mengembalikan ke halaman beranda ini. Dan ada 3 tombol di sini, minimize, full screen, dan exit. Kemudian di sini ada kolom search dan tombol search. Jadi di sini kita bisa mengetikkan nama produk atau nama toko yang ingin kita cari. Kemudian di search maka akan muncul di sini seperti itu. Di sini ada filter. Jadi di filter ini untuk menampilkan apa saja yang ingin ditampilkan di halaman yang tampil ini. Jadi dalam filter ini ada beberapa filter seperti filter rating, filter harga, filter jenis dodolnya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada tombol logout. Jadi jika user ingin logout dari beranda ini, maka dengan pencet logout maka akan langsung dibawa lagi ke halaman login seperti itu. Kemudian lanjut ke sini. Sini ada tokonya. Jadi sini ada memperlihatkan toko-tokonya. Ada berapa toko? Pertama ada toko dodol nikmat mantap. Di sini terdapat rating dari toko ini. Di sini adalah beberapa produk yang disajikan atau ditawarkan oleh toko dodol nikmat mantap ini. Kemudian di sini ada tombol kunjungi toko. Di sini ada tombol untuk scroll ke bawah. Ini di sini juga di toko dodol lezat murah juga terdapat rating produk yang disajikan, kunjungi toko. Di sini juga ada toko dodol Cap Bango dan masih banyak lainnya di bawah. Jadi untuk lanjut ke halaman selanjutnya atau untuk mengunjungi toko dodol yang kita pilih, tinggal pencet kunjungi toko seperti itu. Jadi kita langsung saja masuk ke halaman selanjutnya. Baiklah, di sini kita sudah di halaman halaman toko DDS. Jadi seperti biasa di sini ada logo DDS seperti yang saya katakan tadi. Jadi fungsinya itu jika logo ini dipencet maka akan balik lagi ke halaman sebelumnya, itu halaman beranda seperti itu. Nah, di sini ada 3 tombol seperti biasa, minimize, full screen, dan exit. Di sini ada logout untuk mengembalikan ke halaman login. Kemudian di sini ada keranjang belanja. Nah, jadi keranjang belanja ini adalah tempat di mana produk-produk yang kita beli itu terkumpul seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian produknya. Kemudian di sini ada tombol search lagi, tapi di sini fungsinya berbeda, yaitu di tombol search kali ini adalah untuk mencari produk dari toko yang sudah kita masuki seperti itu. Berbeda dengan tombol search sebelumnya. Tombol search sebelumnya itu adalah cari produk atau toko. Jadi di sini kita bisa mencari produk atau toko seperti itu. Tapi jika di halaman toko kita bisa mencari produk dari toko seperti itu. Jadi kita mencari produk dari toko dodol Cap Bango ini seperti itu. Kemudian masuk ke sini. Di sini ada kayak header dari tokonya. Ini ada judulnya. Kemudian di sini akan ada detail dari tokonya, mungkin seperti alamat tokonya secara offline, nomor telepon, email, dan lain-lainnya. Di sini ada logo dari toko dodol Cap Bango. Di sini ada rating dari tokonya. Nah, sekarang lanjut ke bagian produknya. Jadi di sini ada beberapa produk, nanti bisa dilihat ke bawah lagi. Pertama ada dodol lember, dodol bulat, dodol luno, piring hijau, dan lain-lain. Jadi di sini nama produknya, kemudian di sini akan nantinya ditaruh atau ditampilkan detail dari produknya seperti itu. Mungkin nanti untuk detail produknya itu seperti varian rasa, tanggal produksi, expired, harga, dan lain-lain seperti itu untuk detail produknya.
Kemudian di sini bisa kita lihat ada tombol angkut. Jadi, nah, di tombol angkut ini berhubungan dengan keranjang belanja. Jadi, jika produknya ingin kita beli, kita pencet tombol angkut, maka produk ini akan masuk ke dalam keranjang belanja seperti itu. Jadi, misalnya kita pencet angkut, maka yang kita pencet itu akan masuk ke dalam keranjang belanja seperti itu. Di sini keranjang belanja juga ada seperti nomor 3 bintik ini. Ini artinya sudah berapa banyak barang atau belanjaan yang kita masukkan dalam keranjang belanja seperti itu. Untuk halaman toko sepertinya sudah cukup, jadi langsung lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu ada halaman pemesanan dari dodol seleraku. Baiklah, saya jelaskan dari awal lagi. Di sini ada logo DDS yang fungsinya tetap sama. Jika kita pencet akan kembali ke halaman beranda DDS. Di sini ada minimize, full screen, dan exit juga. Di sini ada logout. Di sini ada voucher. Nah, untuk voucher ini nantinya kita dapatkan dari pembelian atau dari promo-promo yang ada di DDS ini. Ini ada tanda 3 yang menandakan dia kita memiliki 3 buah voucher atau 3 buah voucher yang bisa digunakan seperti itu. Kemudian untuk tombol search-nya ini berubah fungsi kembali. Jadi yang sebelumnya cari produk dari toko ini, jadi di tombol search ini kita bisa mencari produk dari toko yang kita pilih. Seperti toko dodol Cak Bangu ini kita bisa mencari produknya seperti itu. Kemudian untuk di halaman pemesanan dodol seleraku ini, cari belanja ini fungsinya untuk mencari belanjaan yang telah kita pilih seperti itu. Misalnya seperti ini, ketika kita membeli banyak produk atau banyak dodol, misalnya anggap saja kita membeli 20 jenis dodol seperti itu, maka kita akan kebingungan mengeceknya, tapi kita bisa mencarinya di cari belanjaan ini. Jadi kita ketik namanya di sini, misalnya dodol Lunox ini, kita ketik sini dodol Lunox, jadi nanti akan kita search, maka akan muncul seperti itu dodol Lunox-nya. Dan masuk ke dalam sini produk. Di sini ada tampilan dari dodolnya, ini dodol bulat. Kemudian di sini ada jumlah produk yang dipesan. Di sini kita bisa mengklik atas atau bawah untuk menambahkan atau mengurangi jumlah produk yang ingin kita beli. Di sini juga bisa kita ketikkan secara langsung. Kemudian di sini ada detail pemesanan. Mungkin detail pemesanan ini nanti ditambahkan seperti pesan khusus kepada pedagang, mungkin tambahkan bubble wrap atau sejenisnya seperti itu. Untuk halaman pemesanan cukup sekian. Lanjut ke halaman selanjutnya. Setelah ini adalah halaman pembayaran. Jadi pada halaman pembayaran ini untuk bagian kopnya ini tidak banyak berubah. Di sini tombol search-nya juga tetap berfungsi sebagai mencari belanjaan. Cari belanjaan yang telah kita pilih. Langsung masuk saja ke bagian produknya. Jadi di sini ada dodol bulat. Kemudian di sini ada detail dari pembayarannya. Detail pembayarannya bisa lebih panjang lagi. Mungkin di sini ada beberapa yang saya contohkan, seperti mungkin alamat penerima, masukkan kode vouchernya, total yang harus dibayarkan, mungkin nanti juga alamat penerima atau juga jasanya ekspedisi yang kita pilih untuk melakukan pengantaran dodol ini seperti itu. Di sini ada beberapa. Di sini juga ada tombol, ini bukan tombol exit tapi untuk tombol menghapus pesanan kita. Misalnya kita ingin jadi memesan dodol piring hijau misalnya. Kita tinggal klik ini, maka ini akan terhapus dari halaman pembayaran seperti itu. Kemudian setelah semuanya selesai, oh ini lagi satu, kode voucher. Jadi dimasukkan voucher, nanti voucher ini kan misalnya ada 3, jadi kita pilih voucher ini, maka akan tampil seperti beberapa opsi. Select box, ini tipenya select box, jadi kita pencet ini maka akan muncul beberapa voucher
yang nantinya bisa kita pilih seperti itu. Mungkin ada voucher gratis ongkir atau voucher potongan harga untuk minimal pemesanan berapa seperti itu. Baiklah, saya rasa untuk halaman pembayaran sudah jelas, jadi lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi setelah selesai ini kita pencet tombol selesai. Nah, ini adalah riwayat pembelian dari sistem informasi DDS. Untuk bagian atas ada perubahan. Nah, untuk tombol search terjadi perubahan lagi fungsinya. Jadi di sini untuk adalah cari riwayat pembelian. Jadi kita bisa mencari riwayat pembelian mungkin dengan keyword yang berhubungan. Mungkin kita ketikkan toko Cap Bango atau dodol luno, dodol bulat, mungkin ada dodol kotak. Mungkin nanti akan pembelian yang sebelumnya yang terkait dengan search kita ini akan muncul di halaman ini seperti itu. Di sini mungkin nanti akan tampil produk-produk yang kita beli, ikon toko mungkin dan lain. Di sini ada detail pembelian. Di detail pembelian ini nanti akan menampilkan banyak hal seperti alamat, kira-kira berapa lama sampainya gitu, atau berapa hari dalam perjalanan dodol ini, juga metode pembayaran yang kita pilih. Jadi sebelumnya di sini juga di halaman pembayaran ini juga harusnya ada metode pembayaran seperti itu. Jadi metode pembayaran seperti apa yang akan kita lakukan untuk pembayaran dodol ini. Kemudian di sini ada berikan rating. Jadi di sini kita bisa memberikan rating setelah dodol ini kita terima, mungkin kita cicipi dulu atau mungkin langsung kita berikan rating baru paket ini diterima. Jadi kita di sini bisa berikan rating kepada tokonya dengan mengklik bintang hitam ini. Setelah diklik maka dia akan menjadi kuning seperti itu. Itu artinya menandakan kita sudah memberikan review pada toko. Nanti hasil review ini akan dikirimkan ke sistem, kemudian akan di sistem mengakumulasikan semua rating-rating pembelian dari hasil pembelian dari sebuah toko, dan kemudian nanti akan ditampilkan di halaman toko seperti itu. Di pojoknya itu akan ada rating seperti itu di halaman bagian ini. Nah, di ini akan ditampilkan berapa rating dari toko ini seperti itu. Baiklah, jadi saya rasa sekian presentasi dari saya tentang interface dari sistem informasi DDS atau dodol-dodol seleraku. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau penjelasan yang dapat diterima. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton.